Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, semoga semuanya sehat. Kali ini saya akan bercerita tentang kentang goreng ya. Kentang goreng adalah hidangan yang berupa potongan-potongan kentang yang dimasak atau digoreng, lebih tepatnya dalam minyak yang panas. Di beberapa tempat kentang goreng ini memiliki beberapa varian. Di Inggris ada fish and chips, kentang goreng yang ikan berbalut tepung yang kemudian disajikan bersama chips atau kentang. Di Belgia ada Belgian fries, sebuah hidangan kentang goreng yang digoreng 2 kali dan disantap bersama mayonnaise. Di negeri kita lazim mengenal adanya French fries. French fries. Sekilas kalau kita artikan fries atau fry ini kalau diterjemahkan jadi digoreng, sementara French adalah kalau diartikan jadi Perancis atau orang Perancis. Sekilas penamaan ini menjadi tidak masuk akal karena kita belum tentu yakin bahwa kentang ini berasal dari Perancis atau kentang ini hanya dikhususkan untuk orang-orang Perancis. Namun setelah kita telisik lebih lanjut bahwa ternyata penamaan French fries ini berasal dari salah satunya berasal dari latar belakang penciptaan nama. Saat itu para tentara Amerika Serikat yang berjuang di Perang Dunia I berada di Belgia Selatan dan menikmati sajian kentang goreng. Karena bahasa yang digunakan mayoritas adalah bahasa Perancis, maka mereka menyebut makanan menjadi French fries. Penamaan ini yang tadi French fries yang semula tidak terterima oleh akal dan kemudian jadi terterima oleh akal, berlaku pula dalam bahasa. Bahwa bahasa bukan hanya persoalan kata atau kalimat yang kita ucapkan, tapi bahasa juga adalah persoalan referen atau rujukan, sesuatu yang ditunjuk dari kata yang kita maksudkan. Apakah sesuai ataukah bertentangan? Kita coba lihat, perhatikan kalimat berikut. Pemuda itu kemudian menggali lubang sedalam 2 meter. Jika kita artikan, kita telisik arti dari kata menggali, artinya membuat lubang di tanah. Ketika kalimatnya menjadi menggali lubang, maka sesungguhnya yang dia gali adalah lubangnya. Fakta di lapangannya yang dia gali adalah tanah. Maka kalimat pemuda ini menggali lubang tidak masuk akal, tidak logis. Dan kalimat yang terterima oleh akal adalah pemuda ini menggali tanah. Dalam kesempatan lain barangkali kalian atau teman-teman pernah melewati sebuah jalan dan kemudian melihat sebuah stiker di bagian belakang angkutan massal. Stiker itu bertuliskan, jika bus ini membahayakan silakan teleponkan nomor berikut. Fakta di lapangannya yang saya pahami, bus atau angkutan umum selalu dalam kondisi netral. Dia akan menjadi positif ketika dikemudikan dengan benar. Dia akan mengatakan kita sampai ke tujuan ketika dikemudikan dengan benar. Dan sebaliknya, dia akan menjauhkan kita dari tujuan dan bahkan membahayakan ketika tidak dikemudikan dengan benar. Itu artinya, kalimat jika bus ini membahayakan, maka secara nalar tidak terterima oleh akal. Karena yang dimaksud sesungguhnya adalah pengemudi busnya, bukan busnya. Maka kalimat yang tepat, kalimat yang masuk akal adalah, jika pengemudi bus ini membahayakan, silakan telepon ke nomor berikut. Belajar dari French fries, kita belajar bahwa apa yang kita ucapkan, apa yang kita tuliskan tidak hanya sebatas yang kita tuliskan, tetapi adalah referen yang kita tunjuk apakah sesuai atau tidak dengan apa yang kita tuliskan. Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat As-Saff ayat 2 dan 3 berfirman, yang kurang lebih artinya, wahai orang-orang yang beriman, apakah kamu tidak mengerjakan apa yang kamu katakan? Dan amat kebencian yang amat sangat dari Allah Subhanahu wa taala terhadap kalian yang tidak melakukan apa yang kalian katakan. Mari belajar dari French fries. Mari belajar bahwa apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita tuliskan, berpikir ulang bahwa semuanya harus sesuai dengan kenyataan yang ada. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.